Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Pancasila, yaitu membuat makalah tentang perkembangan yang terjadi di masyarakat saat ini yang berkaitan dengan Pancasila. Kemudian divisualisasikan dalam bentuk video. Untuk judul makalah, saya mengangkat judul Bantuan Sosial COVID-19, Sudahkah Tepat Sasaran? Judul tersebut merujuk kepada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan teman-teman simak videonya. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada awal tahun 2020 lalu, seluruh negara dihebohkan dengan menyebarnya virus corona, tanpa terkecuali negara kita Indonesia. Pada bulan Maret, Indonesia mulai mengalami pandemi virus ini. Virus yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Banyak sekali korban jiwa yang meninggal akibat terpapar virus corona. Tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan, virus ini turut mempengaruhi perekonomian di seluruh negara. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami penurunan ekonomi yang signifikan. Pembatasan aktivitas berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Mengetahui dampak ekonomi yang terjadi, pemerintah melakukan upaya dengan memberikan bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai maupun non-tunai, bantuan dana bagi UMKM, subsidi gaji bagi karyawan, dan sebagainya. Upaya tersebut dilakukan untuk memulihkan daya beli masyarakat yang ambruk akibat pandemi COVID-19. Namun, pada praktek penyaluran bantuan sosial ini, apakah sudah tepat sasaran? Apakah masyarakat yang tidak mampu masih ada yang belum dapat? Mari kita simak video berita berikut ini. Ribuan warga di Kecamatan Medan Tuntungan, Sumatera Utara menerima bantuan sosial tunai dari pemerintah sebesar Rp600.000 per kepala keluarga. Namun pembagian bantuan diwarnai oleh protes warga yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dan terkesan tidak tepat sasaran. Sejumlah warga yang namanya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan protes dan bahkan mengamuk kepada pihak kelurahan. Pasalnya penerima bantuan sosial tunai yang saat ini disalurkan terkesan tidak tepat sasaran dan banyak penerima bantuan yang dianggap berpenghasilan atau mampu sehingga memicu kemarahan warga. Adu argumen warga dan petugas kelurahan mewarnai jalannya penyaluran bantuan sosial tunai. Warga juga menuding kepala lingkungan bermain dan tebang pilih untuk memasukkan warga miskin sehingga banyak warga yang mampu menerima bantuan sosial tunai tersebut. Bantuan sosial tunai yang diberikan pemerintah kepada 1.180 kepala keluarga di Kecamatan Medan Selayang bagi warga yang terdaftar di data terpadu sosial kesejahteraan yang didata oleh Dinas Sosial Kota Medan. Saya merasa layak untuk dapat BLT karena saya mengalami dampak COVID, imbas COVID. Abang sudah pernah mendaftarkan diri sendiri? Saya sudah berikan fotokopi kakak dan keluarga kurang lebih 3-4 minggu lalu dan dikumpul langsung oleh Kepling lingkungan 1 Kelurahan Bangka. Namun saya tidak terima hari ini BLT, sementara saya menganggap saya layak. Itu saya selaku ojek online. Ini mengatakan ada warga yang terkategori mampu tetapi mendapatkannya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai usaha rumah kos atau kamar kos, tetapi dia menerima BLT. Salah satu warga yang masih mempunyai tanah di keturunan keluarganya, tanah dan ladang, masih menerima BLT. Dan ironisnya, penerima BLT yang 2 yang saya katakan, orang yang dekat dengan Kepling 1. Wajar nggak kami mempertanyakan itu? Berarti ini tidak tepat sasaran, Bang? Dan kami meminta pendataan ulang ke lurah serta kecamat agar didata ulang, agar bisa dipertimbangkan untuk menerima BLT, tetapi Kepling dan lurah tidak menjawab. Dari berita tadi, kita dapat simpulkan bahwa penyaluran bantuan sosial COVID-19 ini masih belum tepat sasaran. Masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan sosial COVID-19 ini. Untuk itu, diharapkan kepada pemerintah ataupun pihak-pihak terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan ini, sehingga masyarakat yang benar-benar terdampak dapat menikmatinya. Ini juga sebagai bentuk penerapan nilai Pancasila, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian video ini saya buat. Mohon maaf bila ada penyampaian kata atau kalimat yang kurang tepat. Terima kasih.